Bab 2731, Binatang Jiwa. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Segera, Yesuan dan Limo, sang majikan dan pelayan, memasuki pedalaman Montenegro setelah melewati lapisan atmosfer abu-abu hitam. Yang ada di depan Anda adalah dunia yang nada utamanya berwarna hitam. Baik di laut maupun di darat, semuanya hitam, bahkan tanaman di bintang ini pada dasarnya sama. Pada awalnya, Yesuan menyadari sumber nama bintang ini, Montenegro. Karena dingin dan dingin, semua mata tertutup oleh pegunungan hitam yang bergelombang. Tanah seluruh bintang gunung hitam pada dasarnya tidak terlalu besar. Daerah datar. Selain itu, semua yang ada di bintang Montenegro tidak jauh berbeda dengan planet yang dihuni oleh umat manusia. Ia juga memiliki kota, dan bangunan serta jalan di kota itu serupa. Selain itu, orang-orang ajaib yang terlihat di mata sepenuhnya sama dengan manusia, dan bahkan kostumnya pun tidak jauh berbeda. Jika lingkungan nada utama hitam itu mengungkapkan atmosfer yang kuat dan aneh, Yesuan harus meragukan apakah ia kembali ke alam semesta ketiga dan memasuki bintang administratif umat manusia. Wilayah seluruh Montenegro sangat luas, tetapi karena sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan yang bergelombang, tidak cocok untuk membangun kota sebagai habitat. Oleh karena itu, tidak banyak kota di daratan Montenegro, dan jumlahnya lebih dari selusin. Seperti itu. Namun, hanya ada 3 atau 400 ribu iblis di seluruh bintang gunung hitam. Lebih dari selusin kota jelas cukup untuk menampung mereka, dan tampaknya agak dingin. Nyamuk Yesuan dan Limo memilih untuk pergi ke Montenegro di jantung daratan. Di antara selusin kota iblis, Montenegro bukan hanya yang terbesar dan terluas, tetapi juga kota utama Montenegro. Nyamuk hitam dari suku berkerah hitam, beruang hitam, dan puluhan ribu iblis yang setara dengan prajurit manusia, semuanya ada di kota Montenegro ini. Untuk informasi ini, Yesuan diperoleh dari jaringan bintang Montenegro melalui sistem komunikasi bintang pribadinya. Pada level-level abadi dari fragmen otak super, menyerang jaringan antariksa bintang semacam ini dengan otak super udara hitam tingkat rendah sebagai pusat kecerdasan, tidak ada kemungkinan untuk dirasakan oleh pihak lain. Pada saat ini, dengan penerbangan ke Montenegro dengan Limos, Yesuan sekali lagi mengeluarkan perintah pencarian bersyarat ke sistem komunikasi. Kali ini, dia ingin mengetahui detail uji coba putra bintang Montenegro. Kurang dari setengah menit setelah perintah dikeluarkan, pencarian sistem komunikasi selesai, dan sejumlah besar data informasi mengalir ke dalam pikiran Yesuan, sehingga dia diberitahu tentang semua detail spesifik. Periode uji coba suku suci dari suku nyamuk hitam adalah 3 bulan dan 10 hari, yaitu, tepat 100 hari kemudian. Namun, karena butuh waktu untuk bergegas ke zona sihir pusat, batas waktu bagi suku nyamuk hitam untuk diberikan kepada 10 iblis teratas adalah 3 bulan, dalam waktu 3 bulan, di dalam suku. 10 iblis harus mengirim uji coba yang dipilih ke bintang nyamuk hitam. Terlambat adalah pengabaian. Di sisi lain, perwakilan Montenegro akan pergi ke suku nyamuk hitam, dan kandidat terakhir yang akan pergi ke bintang sihir untuk berpartisipasi dalam uji coba putra akan lahir dalam 30 hari. Namun, persaingan sengit untuk posisi uji coba ini dimulai sejak sebulan yang lalu, dan menurut data yang diperoleh oleh sistem komunikasi, sebulan yang lalu, sihir perkasa memasuki Gua Suci untuk bersaing memperebutkan kuota. Ada lebih dari 10.000 orang yang kuat. Gua Suci adalah ruang bawah tanah alam yang sangat luas, yang lebih dari 1 kilometer di bawah permukaan Montenegro. Pintu masuknya tidak ditentukan, dan pintu masuknya terletak di gurun utara Gunung Hitam. Alasan mengapa Montenegro menetapkan tempat ini sebagai tempat kompetisi untuk ujian adalah karena ada banyak jiwa dan binatang buas yang berkeliaran di ruang bawah tanah yang luas ini. Binatang suci itu tidak memiliki daging dan darah, tetapi sejenis makhluk imajiner yang mirip dengan jiwa. Keberadaan ini hanya dapat ditangkap oleh kekuatan spiritual. 1 bulan kemudian, di antara para pesaing yang memasuki Gua Suci, orang yang menangkap penyihir terbanyak adalah pemilik ujian putra suci Montenegro. Alasan mengapa bintik matahari beruang berkepala besar bintang berkepala hitam memilih untuk menangkap binatang kalajengking untuk menentukan penguji terakhir sebenarnya karena suatu alasan. Untuk berhasil melewati ujian dan menjadi putra suku iblis, setidaknya salah satu prasyaratnya adalah memiliki kekuatan spiritual tertentu. Jika tidak, bahkan jika Anda pergi ke Raja Sihir, itu tidak berguna, dan Anda ditakdirkan untuk gagal.
Kita sepertinya terlambat, aku tidak tahu apakah aku masih bisa memasuki gua suci. Setelah semua informasi ditelusuri, Yesuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakinya tiba-tiba bertambah cepat. Dia dengan cepat jatuh ke dalam bentuk nyamuk di Montenegro, dan bergegas ke pusat pemerintahan Montenegro untuk pertama kalinya. Sangat mudah untuk memasuki gua suci. Pintu masuk ke ruang bawah tanah berada di gurun utara daratan utama. Siapapun bisa masuk. Namun, jika Anda berpartisipasi dalam kompetisi uji coba ini, Anda harus terlebih dahulu melapor ke pusat politik Montenegro. Pada saat yang sama, menerima senjata ajaib luar angkasa untuk menampung binatang buas jiwa. Sihir ruang angkasa semacam ini semuanya bersatu. Setelah pemurnian dan pemurnian, para pelamar hanya dapat menyelinap ke binatang buas jiwa, tetapi mereka tidak dapat mengambilnya dari dalam. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir tentang pesaing di ruang bawah tanah yang membunuh orang. Harta karun cara mengumpulkan sejumlah besar binatang buas yang menyedihkan, karena tidak ada gunanya merampok, dan akhirnya tidak dapat membawa banyak harta sihir ruang angkasa untuk menyerahkan tugas. Dengan kedok hati, Yesuan dengan cepat memasuki pusat pemerintahan kota Heishan bersama Limosa. Setelah menemukan jendela, dia telah menggantung di hati orang buta itu, dan akhirnya jatuh kembali sepenuhnya. Meskipun terlambat sebulan, jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi uji coba, jangan katakan sekarang, bahkan jika Anda mendaftar sehari sebelum batas waktu. Jika memang begitu, maka kau harus merepotkanku untuk memberiku nama, meskipun agak terlambat, tetapi untuk waktu sebulan. Senyum tipis, Yesuan bahkan mengajukan permintaan pendaftaran, dan pada saat yang sama memberinya nama, oh ya, namaku Zhang Wuji. Kelompok iblis tidak memiliki sistem pendaftaran rumah tangga yang mirip dengan kewarganegaraan federal Faro, karena mereka tidak perlu menggunakan hal-hal seperti itu untuk menentukan identitas iblis, untuk mencegah mata-mata, dan kekuatan magis yang unik bagi iblis adalah yang terbaik. Bedakan ciri-cirinya. Staf pusat pemerintahan bintang Gunung Hitam di jendela dengan cepat menyelesaikan prosedur pendaftaran yang diperlukan, yaitu mendaftarkan formulir sederhana. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan senjata ajaib berbentuk menara seukuran telapak tangan dari lemari kecil, dan memberi isyarat bahwa Yesuan meninggalkan tanda spiritual di atasnya. Ini jelas merupakan salah satu cara untuk mencegah beberapa orang berbuat curang. Yesuan segera memacu inti spiritual laut, dan menembakkan tanda spiritual pada sihir ruang berbentuk menara. Jier, benda ini diserahkan oleh pihak lain dan diserahkan kepada Yesuan. Dengan bantuan senjata ajaib seperti menara ini, ia sudah memenuhi syarat untuk memasuki gua jiwa suci untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi uji coba. Menimbang bahwa ia sudah sebulan lebih lambat dari iblis lainnya, Yesuan tidak berani menunda, bahkan jika ia meninggalkan Montenegro dengan Limos, langsung pergi ke hutan belantara utara Montenegro. Bulan huruf V kepada publik, angka ULU 666 mengadakan acara, hadiah 1 sen ditambah lagi, Anda dapat pergi dan melihat sepanjang jalan. Yesuan dan cacing hitam serta pelayan utama hanya menghabiskan waktu kurang dari 2 jam. Mereka telah memasuki hutan belantara utara, dan bergegas ke pintu masuk ke dunia bawah tanah yang luas. Pintu masuk terletak di antara 2 puncak raksasa di gurun utara. Itu sebenarnya adalah jurang yang sangat besar. Radiusnya sekitar beberapa kilometer. Dasarnya hitam dan dipernis. Tidak ada yang bisa dilihat. Saya tidak tahu kedalamannya. Kelompok putra iblis tidak memiliki batasan apapun di wilayah kekuasaan. Bahkan jika itu adalah supremasi lubang hitam, ia dapat berpartisipasi dalam persidangan putra, sehingga ada lebih dari 10.000 di gua yang jauh di dalam bumi. Di antara para iblis terkenal, pasti ada banyak kultivasi yang cukup tinggi. Bahkan jika tidak ada lubang hitam, planet-planet dan bahkan dunia bintang benar-benar sangat diperlukan. Oleh karena itu, Yesuan tidak bermaksud untuk masuk sendirian. Dia memutuskan untuk membiarkan nyamuk menemaninya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri pada kekuatannya sendiri. Kuncinya adalah dia bertekad untuk menjadi pengadilan Montenegro, jadi dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Akibatnya, dia menghadapi ketika itu berbahaya, banyak cara tidak dapat dilakukan sama sekali, dan itu cukup terkendali, jadi Anda hanya bisa pergi dengan nyamuk. Pada saat ini, ketika bentuk tubuh kedua orang itu dengan cepat jatuh, garis pandang menjadi semakin kokoh.
Ketika jatuh ke kedalaman sekitar 300 meter, daerah sekitarnya gelap dan jari-jari tidak dapat mencapai 5 jari. Untungnya, itu bisa menggantikan mata dengan kekuatan spiritual. Pergi ke objek pengetahuan. Setelah waktu yang singkat, saya menyentuh Yesuan dan Limo, keduanya telah jatuh lebih dari 1.300 meter. Kaki akhirnya dilaksanakan dan dasar jurang tiba. Pintu masuk ke gua suci terletak di dinding jurang di depannya. Itu adalah gua dengan diameter sekitar 1 kilometer. Itu juga gelap di bagian dalam. Tampaknya ada beberapa suara samar dan samar kesedihan yang samar. Ketika Yesuan bergegas ke gua, dia dengan cepat bergerak maju setelah memasuki gua. Semakin dia masuk, sisi kiri dan kanan semakin rileks. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa melihat dinding gua di kedua sisi, seperti berada di hamparan luas. Kota bawah tanah yang tak tertandingi pada umumnya. Pada saat yang sama, suara-suara tajam yang sebelumnya hanya samar-samar terdengar, menjadi semakin jelas dan terdengar dengan pendalaman Yesuan, dan mereka terus-menerus datang dari segala arah. Suara jeritan ini berasal dari binatang buas yang menyedihkan itu. Mendengarkan statis, jumlahnya sangat banyak. Hanya memilih arah dan melanjutkan, Yesuan menoleh untuk melihat nyamuk di sisinya dan bertanya, "Sebelum ini, apakah kamu pernah terkena hal semacam ini?" "Jangan membicarakannya, saya belum pernah mendengarnya." Aku menjawab dengan santai, dan nyamuk-nyamuk itu tampak agak tidak nyaman, lalu segera menjelaskan, meskipun mereka semua berada di medan sihir yang sama, tetapi semua bintang World of Warcraft telah menghasilkan Warcraft tingkat tinggi yang cerdas, itu tidak mungkin. Memiliki kontak dengan iblis, karena di mata iblis, semua Warcraft di bintang Warcraft hanya digunakan untuk berburu mangsa. Faktanya, mereka melakukannya. Mereka telah begitu keras kepala selama bertahun-tahun, telah mencapai titik di mana hal itu tidak dapat diselesaikan. "Hei!" Tanpa menunggu nyamuk selesai, suara melengking yang sangat tajam tiba-tiba terdengar tanpa peringatan, dan jaraknya sangat dekat, hanya beberapa kilometer, di bagian depan kanan. Nyamuk Yesuan dan Limo, meskipun mereka mengikuti suara-suara masa lalu, meskipun mereka masih gelap secara keseluruhan, tetapi karena adaptasi, itu adalah mata telanjang, mereka sudah dapat melihat sesuatu secara tak kasat mata, ditambah efek tambahan dari identifikasi kekuatan mental. Pada saat ini, hanya beberapa kilometer jauhnya dari kecepatan binatang buas jiwa yang bergegas, beberapa saat terlihat oleh nyamuk Yesuan dan Limo. Binatang buas yang menyedihkan ini bukanlah makhluk hidup yang terbuat dari daging dan darah. Seluruh tubuhnya benar-benar tembus pandang, seperti hantu. Pada saat ini, ia sangat cepat dalam siulan, benar-benar mengambang dan sangat aneh. Namun, dari sudut pandang penampilan, binatang buas ini mirip dengan monyet biasa, yang mirip dengan monyet biasa. Itu hanya sudut runcing hitam dengan setengah kaki atau lebih di bagian atas kepala. Matanya juga merah, dan penuh dengan keganasan. Darahnya samar, sepertinya temperamennya agak keras. Aku bahkan tidak bisa membicarakannya. Setelah beberapa kilometer, aku baru saja bergegas. Yesuan mengangkat bahu dan mengguncang bahunya. Tubuh-tubuh bergetar di wajah, dan inti pikiran di otak dengan cepat berputar pada saat ini, mengayunkan kekuatan spiritual yang kuat, seperti jaring besar, terbang dengan cepat, pergi dengan. "Hei!" Pada saat berikutnya, jiwa yang datang dengan cepat dari kecepatan akan sekali lagi keluar dengan teriakan licik, dan itu akan diulang. Bentuknya, jaring tak kasat mata yang telah ditutupi oleh tudung, terbungkus rapat sepenuhnya, dan menggeliat dan terus-menerus berjuang, tetapi tidak berpengaruh. "Hei, cari tahu sumber spiritual yang dapat dikumpulkan, apakah itu segera mulai mengumpulkan?" Ketika Yesuan mendesak inti sumber spiritual, binatang buas jiwa yang terperangkap dengan cepat ditarik ke depan, siap untuk belajar, dan kemudian langsung ke senjata ajaib ruang berbentuk menara, suara sistem fagositosis, tetapi pada saat ini, tidak ada tanda-tanda suara tiba-tiba dalam pikiranku, dan Yesuan tidak dapat mencegahnya. Monyet ganas semacam ini dengan tanduk panjang di kepala, seperti otak iblis, memiliki asal-usul spiritual. Saat pikiran ini melintas di otak, Yesuan, yang sedikit tertegun sejenak, segera menjadi sangat gembira. Apakah itu setetes air di langit? Bahkan hal semacam ini dapat terjadi. Sebelum ini, di antara semua sumber daya kultivasi yang telah dihubungi Yesuan, hanya otak iblis yang memiliki asal spiritual, bahkan jika itu digunakan oleh iblis untuk meningkatkan tingkat kekuatan spiritual. Energi bukanlah sumber roh.
Itu adalah jenis energi khusus yang merangsang kekuatan magis iblis untuk membuatnya berosilasi dan meningkatkan efek mempercepat pertumbuhan kekuatan spiritual. Terus terang, itu sebenarnya adalah stimulan kekuatan spiritual. Selain itu, selain sihir kristal hitam, kumpulan sumber daya asli yang diperoleh dari area gudang lapisan ketiga nyamuk hitam, Ye Xuan juga menguji. Berbagai sumber daya dan mineral aneh tidak terhitung jumlahnya, dan dia terlempar ke dalam sistem penelanan oleh tulang-tulangnya, dan sistem tidak merespons. Hasil ini membuatnya hampir mati, dan mengira bahwa asal-usul spiritual hanya dapat diperoleh dengan memburu iblis, mengambil otak, dan mengambil inti. Ini tidak menyangka akan menemukan hal baru secara tidak sengaja hari ini. Bagaimanapun, otak iblis bukanlah banyak sumber daya yang ingin Anda ketahui secara acak. Tidak realistis untuk membunuh banyak dalam jangka panjang. Tetapi binatang suci semacam ini berbeda. Anda tidak hanya dapat memburu dan membunuh sesuka hati, tetapi ada lebih banyak angka kunci. Seluruh gua suci penuh dengan hal-hal seperti itu, ratusan juta, bahkan jika jumlah seluruh kelompok iblis tidak cukup. Sebagian kecil orang, di masa depan, karena tingkat kekuatan spiritual Ye Xuan terus meningkat, ia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya spiritual. Karena alasan ini, setelah mencari pengganti inti otak iblis, masalah itu akan berakhir. Itu menjadi kekhawatiran tersembunyi di dalam hatinya. Tetapi sekarang, dengan munculnya binatang yang menyedihkan, masalah ini akhirnya teratasi. Dia sangat bersemangat. Dengan kegembiraan ini, Ye Xuan bahkan memberikan instruksi kepada sistem fagositosis, saya akan mencoba yang terbaik. Hei, pada saat berikutnya, dengan suara mencicit yang lebih canggung ini, energi yang familiar langsung muncul di lautan pengetahuannya, dan bergegas ke inti spiritual laut. Hei, hei, binatang buas yang berduka yang terbungkus dalam roh Ye Xuan selalu tercengang. Pada saat ini, energi yang dikenal dari pikiran Ye Xuan terus mengalir ke inti spiritual laut. Sebelumnya, ketika Ye Xuan mengumpulkan sumber spiritual yang diekstraksi dari sistem dan menguraikan sejumlah besar iblis, jumlah asal spiritual yang mengalir ke dalam pikirannya dalam waktu singkat terlalu besar. Dampaknya terlalu kuat, sehingga prosesnya sangat menyakitkan. Saat ini, meskipun roh tubuh spiritual yang ditangkap dari tubuh ilusi tubuh jiwa ini persis sama, dan juga murni-murni, tetapi perlahan-lahan menerobos ke laut Ye Xuan dalam tetesan. Tidak hanya tidak ada rasa sakit sama sekali, tetapi juga memiliki perasaan hangat yang hangat, seperti mengetahui laut menikmati semacam kehangatan yang cermat. Yang pertama adalah pisau besar dan pisau. Itu seperti tonik besar, dan obatnya ganas, tetapi tidak cocok untuk waktu yang lama. Jika tidak, itu akan selalu meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi. Yang terakhir lembut dan lembut, tampaknya seperti semangkuk millet ringan setelah penyakit serius, meskipun tidak lapar, tetapi dapat menggunakan api kecil dengan cara lambat untuk menaikkan laut, menenangkan beberapa bahaya kecil yang tersembunyi, membunuh di awal perkecambahan. Setelah menyadari hal ini, bahkan jika Ye Xuan memiliki keputusan, kali ini pasti lebih banyak untuk menangkap beberapa jiwa dan binatang buas agar terhindar. Di masa depan, kedua cara dan cara mengekstraksi asal spiritual ini dapat sepenuhnya disilangkan. Waktu berlalu perlahan, dan mataku berkedip selama beberapa menit. Pada saat ini, binatang kalajengking yang dibungkus oleh Ye Xuan dengan kekuatan spiritual telah menghilang sepenuhnya. Hanya tanduk kecil hitam seukuran ibu jari yang masih terbungkus dalam kekuatan spiritual Ye Xuan, tergantung di udara. Tubuh binatang ini awalnya adalah bentuk energi. Setelah diubah menjadi sumber spiritual, secara alami tidak mungkin memiliki sisa daging dan darah. Yang aneh adalah bahwa kepala hitam berujung satu yang setengah panjang di kepala juga merupakan keadaan energi ilusi, tetapi tanduk kecil hitam yang hanya seukuran ibu jari dibiarkan dalam bentuk kepala. Versi yang sangat mini dari tanduk penguasa, dan benar-benar berubah dari bentuk energi ilusi menjadi benda nyata. Ye Xuan dan bahkan jika dia mendesak kekuatan spiritual untuk mengambil tanduk hitam kecil yang hancur ini ke tangannya, awalnya adalah tenggelam, berat dan kepadatannya jelas tidak ringan, tetapi materialnya tidak dapat dilihat, bukan emas, bukan batu, juga bukan tulang atau hal-hal berdarah, eksentrik. Meskipun saya tidak mengerti tujuan dari tanduk hitam kecil ini, bahkan jika itu terbentuk, itu adalah kabut, tetapi Ye Xuan memiliki intuisi. Benda ini akan digunakan di masa depan. Setelah sedikit ragu, dia langsung melemparkan tanduk kecil itu ke dunia abadi tubuh, dan kemudian maju bersama nyamuk lagi, mencari penyihir lain.
Dalam perjalanan, Yesuan tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Meskipun penyihir semacam ini adalah hal yang baik, itu hanya tamparan di wajah. Butuh waktu 4 atau 5 menit sebelum dan sesudahnya, dan pada menit pertama atau lebih, binatang buas itu terus berlama-lama. Itu tidak terlalu besar. Mengingat keadaan ini, jika Yesuan ingin menangkap tempat di gua suci ini, itu jelas tidak cukup hadir. Waktunya terlalu terburu-buru, dan itu tidak akan banyak dalam sebulan. Ini juga hal yang baik. Guan Jian juga cenderung menarik banyak masalah. Lagi pula, ada banyak penyihir di gua suci ini, dan ada lebih dari 10.000. Jika Anda didengar oleh binatang yang berduka, Yesuan dapat langsung membungkus perbedaan ini dengan kekuatan spiritual. Binatang buas, rahasia mengambil tubuhnya sebagai sumber spiritual, hancur di tempat, dan saya khawatir itu akan segera dipuji. Dengan cara ini, tampaknya kita hanya dapat mengambil sebanyak mungkin dan membawanya keluar dari tempat ini, meninggalkannya untuk dikumpulkan nanti. Saya hanya tidak tahu apakah binatang aneh semacam ini dapat dimasukkan dalam keajaiban ruang angkasa, atau di dunia tubuh yang abadi. Jika tidak bisakah Anda memasukkannya ke dalam senjata ajaib berbentuk menara kecil yang dibuat oleh Montenegro? Setelah kuncinya dimasukkan, itu tidak dapat dikeluarkan. Yesuan tidak memiliki wewenang itu. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sedikit malu saat ini, dan dia tidak sabar untuk menangkap binatang kalajengking untuk mencobanya. Namun, suara binatang buas yang menyedihkan dari jauh tidak pernah berhenti, tetapi nyamuk Yesuan dan Limo telah pergi jauh-jauh, tetapi mereka selalu mendengar suara mereka, tetapi mereka belum melihat bentuknya, yang membuatnya tertekan. Untungnya, hanya 10 menit kemudian, tidak jauh dari sisi kanan depan, akhirnya ada binatang buas yang menyedihkan. Semangat Yesuan menjadi segar kembali. Kali ini, alih-alih mengambil inisiatif, dia tidak sabar untuk menyambutnya dan dengan cepat menangkapnya. Dapatkan. Pertama, saya mencoba melemparkannya langsung ke dunia abadi, tetapi hasilnya dikalahkan oleh kegagalan, dan saya tidak bisa mendapatkannya. Karena bentuk khusus dari binatang buas yang menyedihkan ini, tidak mungkin untuk merasakan tingkat kekuatan alam pada akhirnya. Namun, karena tidak dapat dipanen menjadi keabadian, itu harus setidaknya sedikit lebih kuat dari lingkungan nuklir bintang Yesuan. Jadi sangat mudah untuk ditangkap, seharusnya kekuatan spiritual dapat menahan binatang buas itu. Namun, meskipun binatang buas ini tidak dapat dikumpulkan langsung ke dalam tubuh, jelas layak untuk memasukkannya ke dalam benteng luar angkasa terlebih dahulu dan kemudian meneruskannya ke dunia abadi. Hanya saja volume angin hitam dan nyamuk hitam terlalu besar. Di area makam ini, jelas tidak bisa diturunkan. Meskipun Yesuan telah memurnikannya menjadi senjata ajaib, itu melalui pemurnian langit berbintang. Caranya diwujudkan secara tidak langsung, jadi dia sama sekali tidak bisa mengendalikan bentuk kedua kastil luar angkasa itu. Metode ini hanya bisa menyerah. Kemudian, Yesuan mengeluarkan banyak senjata ajaib luar angkasa dari dunia abadi, dan semuanya memiliki bentuk yang berbeda, ada kotak luar angkasa biasa, serta gudang anggur, harta karun dan sejenisnya, dan beberapa berasal dari ras manusia di alam semesta ketiga. Dimurnikan, dan beberapa disempurnakan oleh kelompok iblis. Sangat disayangkan bahwa setelah puluhan senjata ajaib luar angkasa dari semua ukuran dan ukuran telah dicoba olehnya satu persatu, hasilnya masih sama. Tidak ada yang bisa menerima binatang buas jiwa yang baru saja dia tangkap. Sial, bagaimana situasinya? Bukankah tanduk hitam kecil itu baru saja masuk? Dan itu masih diterima langsung ke dunia abadi, yang semuanya homolog. Apakah ini terlalu besar? Yesuan segera menatap bodoh, tertekan beberapa kata, tetapi dalam keputusasaan, akhirnya hanya dapat memutuskan untuk menyerap binatang jiwa kedua ini, melihat apakah ada juga tanduk hitam kecil yang muncul. Setelah semua, untuk menganalisis alasan situasi dasar ini harus ditentukan setidaknya terlebih dahulu. 4 menit kemudian, binatang kalajengking kedua menghilang seperti yang diharapkan, hanya menyisakan tanduk hitam kecil, masih seukuran ibu jari, sedikit melengkung, dengan tekstur kasar di permukaan. Tampaknya tanduk hitam kecil itu biasa saja. Saya hanya tidak tahu apakah itu hanya dapat masuk ke dunia abadi. Jika tidak berhasil, itu berarti itu tidak beruntung. Binatang penguntit kedua tertangkap seperti jenis yang berbeda. Tetapi jika Anda bisa masuk ke dunia abadi seperti yang sebelumnya. Berbicara tentang ini, wajah Yesuan tiba-tiba menjadi sedikit aneh, itu benar-benar aneh.
sangat mengagumkan untuk hidup, tidak dapat dikumpulkan, dan mati untuk diterima. Dunia abadi bukanlah peti mati. Ini adalah lubang jalan. Petik 2. Titik 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 titik. Hari ini lebih banyak, ini adalah bab kelima. Saya berharap Anda semua mendapatkan hari buruh yang bahagia. Setiap orang memiliki hari libur, dan kode berlanjut dengan kode. Terima kasih atas dukungan Anda. Jika Anda dapat merekomendasikan teman dan keluarga, itu lebih baik. Wajahnya tercengang, dan Yesuan langsung mengabaikan nyamuk-nyamuk yang telah mengawasinya melempar-lempar. Pada saat ini, dia diejek dan ditertawakan, lalu mencoba lagi. Hasilnya membuatnya benar-benar tergores. Tanduk kecil kedua di tangan menghilang di antara pikiran-pikiran dan diserap ke dalam dunia abadi. Ini benar-benar pengalaman yang berpandangan jauh ke depan. Aku tidak berpikir ada hal aneh seperti itu di dunia. Akibatnya, tidak diragukan lagi bahwa bahkan kebutuhan untuk mencoba lagi pun hilang. Hal aneh ini terlahir seperti ini. Ketika Anda masih hidup, Anda tidak dapat memperoleh sihir ruang angkasa, tetapi yang hitam yang tertinggal setelah kematian dapat diperoleh. Yesuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dunia ini begitu besar, sungguh menakjubkan. Sekarang setelah ada hasil akhir, maka masalah terbesar berikutnya adalah karena dunia abadi dan semua senjata sihir ruang angkasa tidak dapat diterima, maka, apakah benar-benar perlu mengirim menara kecil ke pusat pemerintahan Montenegro? Apa perbedaan antara ini dan roti daging? Oh, tidak benar. Pada saat terjerat, pikiran Yesuan tiba-tiba berkelebat dalam roh. Bahkan ketika dia terkejut, ada banyak senjata sihir ruang angkasa yang baru saja aku coba, dan banyak dari mereka yang disempurnakan dari kelompok iblis. Tidak ada yang bisa menerimanya. Mengapa menara kecil ini bisa dikumpulkan? Setelah menangkap titik yang meragukan ini, Yesuan ingin merasa semakin terkejut. Pada saat berikutnya, senjata ajaib berbentuk menara itu dibawa ke tangannya oleh pikirannya. Setelah memainkannya dengan hati-hati, Yesuan masih tidak dapat melihat kekurangan apapun, dan bahkan materialnya tidak dapat ditentukan. Ketika dia bahkan mengambil benda itu ke dalam tubuh, dia melemparkannya ke sistem fagosit untuk mengidentifikasinya, dan pada saat yang sama mengeluarkan instruksi untuk membiarkan sistem fagosit mencari informasi tentang binatang suci dan senjata ajaib ruang angkasa berbentuk menara dari jaringan bintang internal Montenegro. Kemudian, Yesuan sekali lagi berpikir. Meskipun senjata ajaib ruang angkasa berbentuk menara kecil ini adalah hal yang istimewa, itu jelas bukan harta karun, jika tidak mungkin untuk melemparkan. Lebih dari 10.000 dengan santai. Alasan mengapa itu dapat mengisi daya binatang jiwa jelas karena material khusus dari menara pemurnian. Maka masalahnya akan datang. Di antara harta ajaib ruang angkasa yang Yesuan coba sebelumnya, ada hampir 20 jenis material yang berbeda. Perlu diketahui bahwa ini bukan hanya masalah membuat bahan apapun, Anda dapat menyempurnakan sihir ruang angkasa. Berbagai harta yang dikumpulkan di tangannya dianggap sangat besar, dan ada kelompok manusia dan iblis. Meski begitu, semua senjata sihir ruang angkasa ditambahkan bersama-sama, dan hanya ada lebih dari 20 bahan yang berbeda. Ini cukup untuk menunjukkan betapa langkanya bahan untuk menyempurnakan senjata sihir luar angkasa. Dalam hal ini, perlu untuk menemukan bahan yang berhasil menyempurnakan senjata sihir luar angkasa dan mengumpulkan binatang buas, tetapi juga tidak boleh terlalu berharga, dan jumlahnya cukup. Kondisi yang begitu keras, kesulitannya bisa dibayangkan. Dan tahu, anehnya, masalah ini bahkan lebih sulit, tetapi itu masih kenyataan. Hanya di Gua Suci ini, ada lebih dari 10.000 produk jadi. Berapa banyak inventaris yang ada di pusat pemerintahan bintang Gunung Hitam? Bahkan lebih sulit untuk mengatakannya. Hanya untuk memilih orang iblis untuk berpartisipasi dalam persidangan keluarga suci nyamuk hitam, apakah Anda harus menggunakan banyak pikiran dan membuat langkah besar? Sedang dianalisis bahwa hasil identifikasi sistem fagositosis akhirnya keluar. Oh, identifikasi selesai. Properti identifikasi, sihir luar angkasa. Level, biasa. Status, segel terlarang spiritual 4 tingkat. Material, tidak diketahui. Kemudian, hasil pencarian sistem komunikasi juga dikembalikan tepat waktu. Yesuan melihat hasilnya dan tiba-tiba mengerutkan kening. Mengenai senjata ajaib ruang angkasa berbentuk menara semacam ini, tidak ada informasi di jaringan langit berbintang Montenegro. Meskipun ada beberapa informasi tentang binatang suci, semuanya diambil alih, dan kata-katanya lebih ambigu, memperlihatkan gerakan pura-pura.
Sengaja menutupinya. Ada masalah. Yesuan bahkan mencibir, bahkan sistem fagositosis tidak dapat mengidentifikasi materialnya. Montenegro kecil sama pintarnya dan hanya untuk menemukan material ini yang memenuhi semua persyaratan. Jika tidak ada kecelakaan, menangkap binatang jiwa hanyalah tujuan sebenarnya, untuk menentukan kualifikasi putra bintang Montenegro, tetapi itu adalah alasan, omong-omong. Begitu saya membaca ini, Yesuan segera melompat ke kelopak mata, artinya, 1 bulan kemudian, dengan berakhirnya kompetisi kualifikasi uji coba ini, pada saat itu, pemimpin besar Montenegro dan orang yang bersembunyi di belakangnya akan ada alasan lain untuk mendistribusikan kembali menara ruang angkasa kecil ini. Binatang bintang sedang ditatap, yang jelas untuk memburu ritme. Menyadari hal ini, Yesuan tidak tenang saat ini. Awalnya dia berencana untuk menunggu sampai akhir bintang kaisar, dan kemudian pergi ke bintang gunung hitam untuk terus berburu binatang jiwa, tetapi dari situasi saat ini, ada 89 tanpa menunggu untuk kembali, tempat ini telah dijarah. Singkatnya, setelah melewati desa ini, tidak ada tokoh seperti itu. Untuk menangkap binatang jiwa, Yesuan hanya memiliki 1 kesempatan, 1 bulan. Hasil ini membuat Yesuanton merasa sakit kepala, mengangkat tangannya dan membelai dahinya, dan akhirnya mengeluarkan menara luar angkasa lagi. Jika dia tidak bisa menghentikannya, dia tidak bisa mengubahnya. Satu-satunya pilihan adalah memanfaatkan waktu bulan ini dan meraih jiwa sebanyak mungkin. Oleh karena itu, di tangan menara kecil ruang angkasa ini, yang disebut larangan roh 4 tingkat menyegel, dia harus menemukan cara untuk membukanya. Jika tidak, lemparan itu juga akan menjadi hari yang sibuk. Yesuan dengan cepat berpikir sambil memainkan menara kecil di tangannya. Kurangnya otoritas untuk menara ini tampaknya karena disegel oleh apa yang disebut larangan spiritual 4 tingkat. Yang disebut larangan spiritual seharusnya dilarang oleh kekuatan spiritual, seperti halnya manusia yang menggunakan kesucian Tuhan untuk membentuk pola larangan. Tetapi apa tingkat keempat dari kata itu? Apakah itu? Memikirkan hal ini, otak Yesuan tiba-tiba berkedip dan tiba-tiba mengerti sedikit. Sumber spiritual nuklir di otaknya ini tampaknya telah ditingkatkan 2 kali sejak berhasil dipadatkan. Tingkat ini sebenarnya dapat dilihat sebagai metamorfosis. Jika keadaan awal adalah 1 tingkat, maka inti spiritual Yesuan setelah 2 perubahan telah menjadi 3 tingkat. Yang disebut larangan spiritual 4 tingkat, mengacu pada keberadaan puncak otak tertentu yang telah diubah 3 kali, dan larangan pembentukan garis-garis oleh kekuatan spiritualnya. Jika demikian halnya, selama inti otak Yesuan berubah lagi, ia akan menjadi pemilik nuklir sumber 4 tingkat yang sama dengan pihak lain. Pada saat itu, mungkin tidak mustahil untuk menghapus pengekangan spiritual yang ditinggalkan oleh pihak lain. Ini masalah besar, saya akan mengubahnya lagi, dan saya akan pergi ke tingkat kelima dan mencoba lagi. Satu pikiran tentang ini, bahkan jika dia bersemangat, dia menoleh ke sisi nyamuk dan melihatnya. Dia berkata tanpa berpikir dan bertanya, "Limos, sudah berapa kali sumber daya mentalmu berubah? Berapa tingkat kamu sekarang?" "Apa?" Nyamuk-nyamuk itu mendesah lega, lalu mereka menutup mata, dan kata-kata itu penuh kebencian, "Kau akan membawaku untuk menemukan kebahagiaan, dan berapa kali itu? Seberapa sulitkah untuk mengubah roh sumber nuklir? Kau tidak tahu, pada tahap akhir lubang hitam, tetapi transformasi inti sihir hanya sekali. Sekarang adalah sumber nuklir sekunder." "Apa? Sumber spiritualmu hanya sekunder?" Yesuan hampir melompat di tempat, berteriak dan berteriak pada nyamuk, dan seluruh otaknya tergesa-gesa. Dia adalah lingkungan nuklir bintang, dan inti sumber spiritual sudah berada di tingkat ketiga. Dengan perbaikan lubang hitam nyamuk, perbedaannya setidaknya harus sekitar 17 atau 8 tingkat. Apakah mungkin menjadi tingkat kedua? Apakah lebih rendah dari Zan? 17 dan 8. Kehilangan apa yang kamu pikirkan? Yesuan baru saja mengatakan keraguannya, dan Limo bahkan tertawa, "Apakah kamu tahu bahwa inti roh kaisar ada beberapa tingkat?" 6. Seluruh kelompok iblis memiliki tingkat peringkat nuklir spiritual tertinggi dalam sejarah, tetapi hanya 8, tetapi itu adalah generasi iblis. 17 dan 8. Itu benar-benar orang yang tertawa, itu tidak ada. Tunggu. Aku akan merasionalisasi pikiranku. Melihat bahwa Limoso berkata dengan sangat arogan, ditambah dengan identitas budak iblisnya, Yesuan akhirnya menyadari kesalahpahamannya sendiri. Tampaknya dia tidak tahu banyak tentang sumber spiritual iblis. Mengenai hal ini,
Dia bahkan mengeluarkan perintah pencarian bersyarat ke sistem komunikasi. Kali ini, kondisi pencarian adalah tingkat nuklir sumber spiritual. Hasilnya dengan cepat diumpankan kembali, dan Yesuan tidak sabar untuk segera melihatnya. Setelah beberapa saat, akhirnya saya tersesat. Nyamuk berkata bahwa itu tidak salah. Seluruh kelompok iblis memiliki tingkat sumber spiritual tertinggi dalam sejarah. Itu adalah generasi iblis, yaitu 8. Dan kaisar sihir komunitas iblis saat ini, tingkat nuklir sumbernya, juga 6. Legenda mengatakan bahwa tingkat nuklir sumber spiritual tertinggi dapat mencapai 9 tingkat, yang terkait dengan tanah terlarang Roh Kudus. Generasi kaisar iblis memperoleh kesempatan tertentu dari sana, dan kemudian sumber spiritual inti diubah menjadi tingkat ke-8. Setelah itu, kelompok etnis iblis tumbuh lebih kuat di tangannya. Oleh karena itu, tidak sepenuhnya tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa sumber warisan iblis adalah tanah terlarang. Hanya beberapa di antaranya yang merupakan fakta sejarah kelompok iblis. Selain itu, melalui pencarian bersyarat sebelumnya, Yesuan memiliki pemahaman yang lebih umum tentang inti sumber spiritual yang unik bagi iblis dan Warcraft. Secara umum, level sumber nuklir dari Warcraft iblis tidak banyak berhubungan dengan kultivasinya sendiri. Level inti sihir setara dengan kualitas, dan ranah setara dengan kuantitas. Peningkatan level inti sihir adalah perubahan kualitatif. Perubahan semacam ini memiliki kondisi pemicu, tetapi dapat dipenuhi tanpa bertanya. Maju atau mundurnya suatu kerajaan hanya dipengaruhi oleh kuantitas. Setelah sumber kekuatan asli di inti pikiran terkumpul sampai batas tertentu, terlepas dari apakah sumber spiritual telah mengalami metamorfosis atau tidak, tingkat peningkatan dan kultivasi iblis semuanya meningkat. Oleh karena itu, nyamuk berwarna hitam pada tahap akhir, dan tingkat sihir mereka masih sekunder. Faktanya, sebagian besar iblis dan Warcraft adalah sama. Yesuan, jelas, adalah alternatif. Dia bahkan tidak memiliki iblis, tetapi itu memadatkan inti sihir. Ini dapat dilakukan, maka, kecepatan dan frekuensi inti magis di otaknya sedikit lebih cepat dan lebih sering, dan itu tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. Tentu saja, pasti ada masalah dalam hal ini, tetapi saya pasti tidak akan menemukannya untuk sementara waktu, tetapi saya hanya akan membiarkannya dipelajari di masa mendatang. Bagaimanapun, itu bukan hal yang buruk. Itu adalah hal yang baik untuk Tianda. Jangan terlalu khawatir. Tentu saja, tingkat inti sihir lebih tinggi, akumulasi kuantitas tidak meningkat, itu tidak berguna. Iblis dengan tingkat sihir ke-9, dan alam inti adalah inti bintang. Kemudian, dalam menghadapi inti sihir kelas 1, tetapi alamnya adalah lubang hitam, iblis itu kuat, diperkirakan bahwa yang pertama hanya bagian yang dihancurkan. Tetapi jika inti sihir tingkat ke-9 dari iblis itu kuat, kultivasinya juga merupakan lubang hitam di alam. Yang terakhir ada di depannya, diperkirakan bahwa bahkan kecoa tidak dihitung. Pada akhirnya, itu masih sebuah kata, tingkat inti sihir itu penting, mewakili bakat yang lebih kuat, potensi yang lebih besar. Ruang yang lebih luas untuk pertumbuhan. Namun, kultivasi alam, yaitu, akumulasi jumlah inti sihir, sama pentingnya. Yang diwakilinya adalah kekuatan yang dekat dan di ujung jari Anda. Andalkan, pada akhirnya, binatang buas jiwa ini masih harus ditangkap, dan tampaknya lebih penting, sama sekali tidak ada kerugian. Untuk memahami semuanya, Yesuan sekali lagi kembali ke masalah yang dihadapi, dan setelah sedikit menuruti keinginannya, dia dengan cepat memutuskan, waktunya hanya 1 bulan, baik untuk menangkap binatang buas jiwa, dan untuk meningkatkan level sumber spiritual. Untuk berubah ke level keempat, sangat mendesak untuk mencoba menghapus larangan spiritual 4 level yang diukir oleh perlindungan menara ruang angkasa. Setelah mengatakan itu, Yesuan menoleh untuk melihat Li berkata, dari situasi saat ini, kita hanya bisa bertindak sendiri-sendiri. Pertama-tama tentukan area yang cocok, lalu aku tinggal di sana untuk menangkap jiwa binatang buas, langsung tangkap dan kamu, lalu, pergilah sekuat tenaga ke area sekitarnya, usir semua jiwa dan binatang buas di dekatnya, sehingga aku bisa menangkap mereka, sehingga waktu akan dihemat. Selama itu bisa menghapus larangan spiritual 4 level di menara ruang angkasa kecil ini. Maka, berbicara tentang ini, kilatan cahaya Yesuan yang indah, mencibir, hei, menara ruang angkasa semua iblis di seluruh gua suci, satu tidak boleh kurang, semua harus merebutnya. Lebih dari 10.000 iblis, bahkan jika mereka hanya menangkap 100 masing-masing,
mereka menambahkan hingga lebih dari 1 juta. Jumlahnya sangat besar, godaannya luar biasa, bahkan Yesuan, pada saat ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak melahirkan pembunuhan dan harta karun yang kuat. 2 hari kemudian, sudut terpencil Gua Suci. Hei, cari tahu sumber spiritual yang dapat dikumpulkan, apakah itu segera mulai mengumpulkan. Dalam benak Yesuan, suara sistem yang familiar terdengar lagi, dan dia bahkan memberikan jawaban positif. Pada saat berikutnya, binatang buas yang berteriak yang terikat erat oleh kekuatan spiritualnya, suara jeritan di mulutnya tiba-tiba menjadi lebih tajam, tetapi Yesuan tidak tergerak. Area ini akhirnya dipilih setelah dia dan nyamuk telah bergegas untuk waktu yang lama. Hampir tidak ada orang sihir di sekitar area yang luas, tetapi ada banyak binatang suci, jadi binatang ini dihancurkan lagi. Gerakan besar, dia tidak perlu khawatir. Dalam 2 hari terakhir, ini adalah binatang suci ke-490 yang dia tangkap setelah nyamuk tajamnya pergi. Hanya 2 kepala yang akan mencapai angka 500. Sebelum ini, Yesuan telah mengumpulkan banyak asal spiritual yang terurai dari otak iblis. Menurut perkiraannya, dia juga tahu sumber spiritual laut, dan dia hanya perlu mengambil 500 lagi. Tampilan kepala dan binatang jiwa, sumber ketiga transformasi nuklir, akan datang. Saat ini, nilai yang dia perkirakan sangat dekat, dan celahnya hampir dapat diabaikan. Karena alasan ini, binatang sedi ke-488 sedang ditangkap saat ini. Harapan hati Yesuan juga menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Hei, selamat kepada tuan rumah. Level inti sumber spiritual telah meningkat. Level saat ini, level 4. Dapatkan keterampilan kekuatan mental. Apakah sudah diaktifkan? Tepat saat panen binatang buas yang menyedihkan ini baru saja selesai, perintah sistem yang familiar di benaknya berbunyi pelan, dan bentuk tubuh Yesuan tiba-tiba terguncang dengan sistem yang familiar yang memicu suara. Pengetahuan Yesuan tentang laut tiba-tiba terguncang, dan sumber spiritual inti yang tersuspensi di laut memulai transformasi ketiga. Proses metamorfosis ini sebenarnya sangat singkat. Hanya beberapa saat kerja, jenis hasutan samar yang berasal dari pengetahuan laut menghilang. Yesuan juga merasakan bahwa kekuatan spiritualnya berbeda saat ini. Tetapi apa yang spesifik, tetapi tidak dapat mengatakannya. Dengan terkejut, dia bahkan mulai melihat situasi di laut bahkan jika dia kembali kepada Tuhan. Segera, sumber spiritual iblis yang tergantung di laut tercermin dalam kesadaran eksplorasi Yesuan. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, sumber spiritual nuklir ini jelas tidak kecil. Ungu hitam dan transparan asli telah menjadi ungu di masa sekarang. Dulunya hitam dan ungu, tetapi sekarang menjadi ungu dan hitam. Selain itu, volumenya juga telah berubah, tetapi tidak naik dan turun, sebelumnya seukuran kuku ibu jari, sekarang hanya seukuran kacang kedelai. Adapun bentuknya, tidak banyak perubahan. Bentuknya masih oval seperti telur merpati. Seluruh permukaannya memiliki banyak permukaan refraksi, seperti berlian ungu yang telah dibiaskan dengan sempurna. Yesuan cukup terkejut dengan kenyataan bahwa dia tidak naik dan turun, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia segera menyadarinya. Karena itu adalah metamorfosis, kualitas dan levelnya ditingkatkan, maka kepadatannya dan kekuatan sumber spiritualnya secara alami akan meningkat, seperti halnya kompresi. Dalam hal ini, volumenya akan menjadi lebih kecil. Jelas itu normal. Dan jika Anda ingin memperbesar ukurannya lagi, yang perlu dilakukan Yesuan hanyalah akumulasi kuantitas, dan akumulasi kuantitas ini sebenarnya menunggu peningkatan ranah Yesuan sendiri. Setelah beberapa penyelidikan, kesadaran Yesuan dengan cepat mundur dari lautan pengetahuan. Alasan mengapa dia begitu bersemangat adalah karena dia terlalu berharap pada keterampilan kekuatan spiritual yang diperoleh dari transformasi nuklir ini. Bahkan dalam transformasi kedua terakhir kali, Yesuan telah mencapai 4 jenis keterampilan mental, dan semuanya adalah rahasia yang sangat praktis. Jika tidak ada kecelakaan, keterampilan spiritual yang diperoleh dari transformasi ketiga kali ini, jumlahnya akan lebih banyak dan kekuatannya akan lebih kuat. Dengan harapan yang begitu indah, bahkan jika Yesuan memberikan perintah aktivasi ke sistem, perintah sistem yang familiar segera terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah. Aktivasi berhasil. Dapatkan rahasia kekuatan spiritual, penindasan spiritual. Hilang. Dalam kalimat pendek, tidak ada gerakan setelah akhir.
Yesuan menunggu selama 4 atau 5 detik dengan penuh harapan. Ini memastikan bahwa dia mungkin benar-benar berpikir lebih banyak. Keterampilan mental yang dia dapatkan kali ini hanya satu jenis. Dalam sekejap, rasa kehilangan yang ekstrim melayang dari hati, mengatakan bahwa semakin tinggi harapan, semakin menyakitkan kekecewaan itu, dan itu masuk akal. Salah, hanya menghela nafas, Yesuan tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tiba-tiba kilatan cahaya di benaknya, matanya akan menyala lagi. Jika Anda ingat dengan benar, apa yang tampaknya ada dalam nada perintah sistem bukanlah untuk memperoleh keterampilan kekuatan mental, tetapi operasi rahasia. Petik 2. Jika tidak ada perbedaan antara keduanya, sistem jelas tidak perlu mengubah nama. Dengan kata lain, penindasan spiritual yang telah diperoleh kali ini bukan hanya semacam keterampilan spiritual, tetapi naik ke tingkat misteri. Ini jelas merupakan lompatan kualitatif. Satu pikiran dan ini, Yesuan tiba-tiba menyeringai, seolah-olah dia telah mencapai harta karun yang berat, dan pada saat yang sama, kesadaran tidak sabar untuk segera mulai memeriksa detail rahasia penindasan mental ini. Setelah beberapa penjelajahan, Yesuan dengan cepat mempelajari semuanya. Yang disebut represi spiritual sebenarnya adalah makna dari penindasan manusia yang kuat, tetapi lebih menyeluruh dan sombong. Ketika seorang biksu manusia menghadapi keberadaan tingkat kekuatan yang lebih rendah daripada dirinya sendiri, jika ia dengan sengaja menyebarkan atmosfer untuk membentuk semacam tekanan, meskipun ia dapat menekan pihak lain, itu hanya penindasan daging, bahkan jika kekuatan kedua belah pihak terlalu berbeda, pihak yang menekan akan tanpa sadar mulai gemetar dengan pikiran, tetapi jika dibandingkan dengan rahasia represi spiritual yang baru saja diperoleh Yesuan, itu masih lebih buruk daripada 1,5 bintang. Karena yang terakhir secara langsung dari tingkat spiritual untuk mencapai efek penindasan, dan diam-diam, jika digunakan dengan terampil, bahkan tidak dapat mengetahui hantu, dan begitu tingkat spiritual sepenuhnya ditekan, itu pada dasarnya berarti mengendalikan pikiran pihak lain. Dan kesadaran, ingin dia melakukan sesuatu, sebuah pikiran akan berlalu. Efek semacam ini tidak lagi setingkat dengan tekanan kekuatan manusia untuk dengan sengaja menyebarkan perbaikan. Di permukaan, misteri ini dan perbudakan Yesuan tampaknya sama persis dalam efek dan pengaruhnya, tetapi sebenarnya tidak. Keduanya tidak berada pada level yang sama, dan cetakan perbudakan lebih lemah dari sedikit. Pertama-tama, cetakan perbudakan harus dipadatkan terlebih dahulu, lalu dimuntahkan, memasuki tubuh lainnya. Mengendalikan inti otak, agar dapat berperan. Rahasia penindasan spiritual berbeda. Mereka harus dipadatkan dan dibunuh. Ketika mereka ingin ditampilkan, mereka dapat menyelesaikan meditasi. Kekuatan spiritual meluas dan secara langsung mengendalikan pihak lain. Itu diam, pada dasarnya selama memenuhi kondisi penindasan, pada dasarnya tidak mungkin terjadi kegagalan. Adapun yang disebut kondisi penindasan, itu adalah keuntungan kedua dari roh menekan rahasia dan budak. Jika Anda ingin mengendalikan orang kuat iblis, Anda harus mencocokkan level. Misalnya, jika Anda mengendalikan lubang hitam dengan alam ke-8, Anda harus terlebih dahulu memadatkan budak setidaknya 8. Jika mendesak, tidak ada perbudakan 8 tingkat yang sudah jadi, dan Anda hanya bisa berkedip. Meskipun misteri penindasan spiritual juga memiliki batasan ini, bagi Yesuan, batasan ini jelas sangat dominan. Karena hanya ada satu kondisi penindasan untuk penindasan mental, yaitu tingkat sumber nuklir, yang merupakan tingkat kekuatan mental. Inti sumber Yesuan saat ini berada di tingkat keempat. Artinya, di bawah level keempat, dia bisa menekan semuanya, sedangkan level keempat dan keempat tidak bisa ditekan sekarang, tetapi dengan metamorfosis sumbernya, dia mengatakan bahwa kecepatan sumber berubah. Tidak lama kemudian, itu akan baik-baik saja. Selain itu, meskipun hanya ada 3 level kekuatan iblis yang bisa dia tekan sekarang, bahkan jika seluruh kelompok iblis kelelahan, level nuklir sumber berada di atas level 4, berapa banyak yang bisa ditemukan? Apakah bakat kaisar sihir level 7 bagus? Tentu saja, selain dibatasi oleh kondisi keras level nuklir sumber, rahasia penekan roh Yesuan memiliki batas fleksibilitas, yaitu celah antara kedua belah pihak. Jika celahnya terlalu berbeda, itu akan memengaruhi efek penekanan. Misalnya, setelah operasi rahasia dimulai, pihak lain hanya membuat dewa tertegun, bahkan jika itu bangun, dan seterusnya. Ini juga satu-satunya tempat di mana Yesuan merasa kasihan, tetapi setelah berpikir sebentar dia dengan cepat merasa lega. Lagi pula,
jika Anda dapat mengabaikan celah secara langsung dan menekannya secara sewenang-wenang, bukankah itu berarti bahwa jika dia harus mengubah bulan ke tingkat ke-7, dapatkah dia secara langsung menekan Kaisar? Terlalu membosankan untuk seperti itu. Dengan perolehan misteri roh, Yesuan menantikan keempat, kelima, dan bahkan lebih banyak lagi. Tidak hanya berubah setiap saat, tetapi represi mentalnya bahkan lebih kuat, dan yang lebih penting, keterampilan spiritual baru yang akan dipanen saat setiap sumber spiritual menjadi lengkap. Tidak, itu harus menjadi misteri, bahkan supranatural. 3 kali sebelum saya mendapatkan keterampilan, dan metamorfosis ketiga telah mendapatkan teknik rahasia. Menurut akal sehat, metamorfosis keempat berikutnya, setidaknya itu harus menjadi misteri, dan kelima kalinya, setidaknya 70% akan menjadi supranatural. Bangkitnya kapal adalah makna dari ini, tidak masuk akal bahwa air telah naik, tetapi kapal telah tenggelam. Kekuatan supranatural berbintang, dan itu masih kekuatan spiritual. Ini hanya masalah berpikir, itu sudah menunggu seseorang. Setelah beberapa saat, Yesuan mengemasi suasana hatinya dan mengambil senjata ajaib ruang berbentuk menara lagi. Kemudian, itu dilemparkan langsung ke sistem fagositosis untuk identifikasi. Ini karena tingkat inti spiritual Yesuan saat ini telah ditingkatkan, dan sebagai sistem fagositosis dalam tubuhnya seperti pusat kecerdasan pribadi, untuk situasi ini secara alami dipelajari pertama kali. Oleh karena itu, Yesuan ingin mencobanya. Setelah hasil penilaian ini keluar, apakah akan ada beberapa kiat atau instruksi lain di luar? Ini telah ada sebelumnya, harta yang sama, ketika kemampuan Yesuan tidak cukup, prompt tidak akan muncul. Kali ini lebih cepat, dalam waktu kurang dari 1 menit, identifikasi sistem fagositosis keluar. Hei, identifikasi selesai. Properti identifikasi, sihir luar angkasa. Level, biasa. Status, segel terlarang spiritual 4 tingkat. Material, tidak diketahui. Apakah itu menghapus segel terlarang spiritual 4 tingkat? Cantik. Setelah mendengar hasil identifikasi ini, Yesuan hampir berteriak dengan beberapa kejutan. Meskipun semua hasil identifikasi persis sama sebelumnya, tetapi sumber spiritual Yesuan telah mencapai tingkat keempat setelah transformasi ketiga, akhir dari hasil identifikasi, dan memang satu permintaan lagi. Tampaknya apa yang dia tebak masih benar. Harta karun yang sama, jika dia tidak cukup mampu, bahkan jika sistem fagositosis dapat melakukan sesuatu padanya, itu bahkan tidak akan memiliki petunjuk. Karena petunjuknya juga tidak bagus, tidak cukup, tidak dapat melakukannya. Dia benar-benar orang yang pragmatis. Dari sudut pandang ini, beberapa harta karun penting di masa depan, setelah terobosan dalam pengembangan kekuatan spiritual mereka sendiri, harus sering digunakan untuk mengidentifikasi sistem fagositosis beberapa kali, bagaimanapun, tidak ada masalah, agar tidak diabaikan. Berpikir tentang hal itu, Yesuan segera bersiap untuk memberikan instruksi kepada sistem fagositik, menghapus larangan spiritual 4 tingkat pada senjata ajaib ruang angkasa berbentuk menara. Pada saat ini juga tiba-tiba kilatan cahaya melintas di benaknya, dan Yesuan berhenti. Iblis yang dapat mencapai inti sumber tingkat keempat tentu bukan orang Montenegro. Jika tidak ada kecelakaan, kebanyakan dari mereka adalah pendeta tinggi dari suku bergaris hitam, karena Yesuan telah belajar, seperti pendeta tinggi dan keberadaan suku dan putra adalah hadiah yang sangat tinggi dalam hal kekuatan spiritual. Oleh karena itu, peluang mereka untuk mengubah kekuatan nuklir akan lebih besar. Dalam hal ini, pihak lain meninggalkan larangan spiritual di senjata ajaib ruang angkasa berbentuk menara ini, hanya untuk mencegah binatang buas yang menyedihkan itu dikeluarkan dari fungsi ini. Anda harus tahu bahwa di menara ruang angkasa kecil ini, Yesuan telah mencap merek spiritualnya sendiri. Jika larangan mental 4 tingkat sekarang dihapus, jika ada pintu tersembunyi lainnya yang tersisa, tidak segera tahu bahwa dia menghapus larangan spiritualnya. Pada saat itu, ketika saya membawa menara ruang angkasa untuk tugas itu, saya takut masalah akan segera datang. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan bahkan berkeringat dingin. Tampaknya menara ruang angkasa saya sendiri tidak dapat bergerak. Lebih baik menggunakannya untuk menyerahkan misi dan mendapatkan kualifikasi dari Montenegro Star Trial. Jika Anda ingin mencegat jiwa-jiwa pribadi, Anda hanya dapat menemukan satu. Iblis akan merampok, rebut menara ruang angkasanya, lalu letakkan keempat roh di atas dan merek spiritual pribadinya, semuanya dibersihkan. Harta karun ini, masa depan adalah milik Anda sendiri.
Satu pemikiran tentang ini, Yesuan bahkan jika detak jantungnya, meskipun nyamuk belum kembali, tetapi dia tidak bermaksud untuk menunggu lebih lama lagi, hanya perampokan, dia masih sangat percaya diri, lagi pula, dia memiliki kejutan keterampilan spiritual yang sempurna, tersembunyi setelah pergi ke semua napas dan seluruh bentuk tubuh, saya akan diam-diam mendekati, dan jika saya meraihnya, saya akan menjalankannya. Setelah keputusan itu, Yesuan bahkan menyalakan keterampilan kejut yang sempurna, seluruh bentuk tubuh berita instan, bahkan napas tidak mengungkapkan jejak, dan kemudian bergegas ke daerah yang jauh, lagi pula, dia sekarang berada di tempat ini, berbalik nyamuk juga akan mengusir sejumlah besar binatang buas yang menyedihkan, sehingga mereka tidak mau makan rumput. Hindari kecurigaan, karena bentuk tubuh dan napas semuanya tersembunyi, tidak akan ada binatang buas yang mengganggu di sepanjang jalan, dan Yesuan tidak punya niat untuk menangkap dan menangkapnya saat ini, jadi dia terus bergerak menuju kecepatan yang terburu-buru, dan datang setelah 2 jam. Pergi ke daerah yang jauh. Sebenarnya, ada beberapa orang kuat yang menghalangi, tetapi yang membuatnya tertekan adalah bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah lingkungan berbentuk bintang. Yang terlemah adalah keberadaan lingkungan satelit terbesar ketiga. Yang terkuat adalah yang terkuat dari alam terbesar kelima. Yesuan benar-benar tidak yakin bahwa dia dapat berhasil merampok dari orang sekuat itu, jadi dia hanya bisa menyerah setelah tertekan. Pada saat ini juga ada kemunculan tiba-tiba di depannya, dan bahkan lebih kebetulan, orang ini baru saja menangkap seekor binatang kalajengking, dan pada saat ini, menara kecil yang terkumpul di dalam tubuh dikeluarkan dan siap untuk mengambilnya. Binatang yang menyedihkan itu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Meskipun kultivasi pihak lain sama tingginya dengan Yesuan, itu adalah yang terkuat di alam satelit ketiga, tetapi Yesuan tidak berniat mengambilnya lagi. Melihat dirimu sendiri, aku takut aku akan melahirkan hal-hal lain. Dengan cara ini, bahkan jika dia dengan cepat mendekati masa lalu, dia tidak ragu-ragu setelah datang ke depan, secara langsung mengungkapkan semacam kekuatan spiritual, berteriak ke sisi lain tanpa tindakan pencegahan, dan tiba-tiba mengambil tindakan, menggulung menara kecil di tangannya, dan memulihkan kekuatan spiritual. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri ke samping, dengan cepat mengabaikan. Hei, siapa? Keluar, menyeberangi rumput, merampok. Siong Daxian tertegun. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di sekitar, dan menara kecil di tangannya tiba-tiba menghilang. Siapapun akan memiliki otak yang tajam. Kemudian, setelah istirahat sejenak, dia tiba-tiba bereaksi, berbalik dan berteriak, dan melambaikan bilah angin roh untuk menghancurkannya. Namun, matanya kosong, tidak ada apa-apa, belum lagi orang, hantu tidak dapat menemukan. Di bawah perubahan tragis, Xiongda meraung dalam sekejap. Dia tahu bahwa dia telah dihitung, dan sebagian besar dari mereka telah menatapnya untuk waktu yang lama. Kalau tidak, mengapa tidak menangkap orang lain dan merampoknya sendirian? Di menara ruang angkasa kecilnya, ada lebih dari 10.000 binatang buas yang dilanda jiwa. Lebih dari 90% bintik matahari rakun lama sudah terisi sebelumnya. Melihat kualifikasi uji coba tangan, berkedip, membunuh 1000 pisau. Tidak peduli siapa kamu, beruang Laosu tidak akan membiarkanmu pergi. Ah, merampok, titik. Di belakangnya, penyihir yang diperbaiki sebagai satelit meraung seperti orang gila. Yesuan sudah berbalik dan pergi jauh, dan suaranya masih jelas terdengar di telinga. Namun, semuanya sudah tiba, belum lagi kamu adalah beruang besar, yaitu, kepala botak itu kuat, dan tidak ingin mengambilnya kembali. Segera, Yesuan sekali lagi kembali ke area yang sebelumnya disepakati dengan Limos. Yang terakhir masih belum kembali. Itu harus berada di area terdekat untuk mengusir binatang buas. Yesuan bahkan menyusup ke menara kecil Xiongda dengan kekuatan spiritual. Setelah menyapu, segel terlarang yang tidak dapat dipindahkan, itu dihapus dengan sangat mudah, bersama dengan beruang besar yang memproklamirkan diri. Roh orang yang tinggal di sana juga terhapus. Pada titik ini, menara ruang angkasa kecil ini sudah bersih, dan Yesuan dapat digunakan sesuka hati. Dia tidak terburu-buru untuk memeriksa terlebih dahulu berapa banyak kalajengking dan jiwa yang ditangkap. Orang itu, tetapi ketika dia benar-benar memurnikan harta karun itu, dia meninggalkan merek spiritualnya sendiri, dan itu adalah jenis merek dengan pola terlarang. Jangan pernah memikirkannya ketika orang lain mengambilnya. Setelah semuanya selesai, Yesuan bahkan memperluas kekuatan mentalnya ke menara ruang angkasa yang baru disempurnakan,
dan melihat jumlah binatang buas jiwa di dalamnya. Jangan melihatnya, lihatlah. Sebenarnya ada hampir 12.000 kepala. Meskipun ada begitu banyak binatang buas yang menyedihkan, Yesuan masih sangat senang, tetapi dia masih lebih khawatir. Orang yang dirampoknya tidak lebih dari seorang penyihir yang dilatih untuk menjadi alam satelit terbesar ketiga. Bahkan dia menangkap lebih dari 10.000, lalu bagaimana dengan orang lain? Sebelum Yesuan, yang bertemu dengan pesaing di alam kelima ruang bintang, tidak bisakah orang itu menangkap 70.000 dan 80.000? Jika demikian, Yesuan ingin meraih kualifikasi uji coba Montenegro, setidaknya 100.000 atau lebih. Sepertinya bahkan jika ada nyamuk yang mengusir binatang buas, ini tidak aman. Dengan kerutan, Yesuan hendak menggigit giginya, dan dia mengeluarkan sentuhan kehalusan, kualifikasi harus diuji. Saya nanti, semuanya sebulan lebih awal, urus nanti, itu masalah biasa. Baiklah, satu kalimat secara total, saya ingin merampok. Bagaimanapun, ada kejutan sempurna seperti artefak curang, jadi tidak ada yang namanya penjualan yang menguntungkan. Jangan lakukan itu. Bahkan iblis di alam satelit terbesar ketiga telah menangkap lebih dari 10.000 binatang suci. Apakah ini 10.000 iblis yang harus mengambil ratusan juta? Saat memikirkan hal ini, Yesuan merasa hatinya sakit. Biksu itu awalnya bertarung demi langit. Siapapun yang harus membunuh dan memenangkan harta karun itu harus siap secara psikologis. Faktanya, ini juga merupakan tren yang sangat umum. Jadi Yesuan pada dasarnya saya tidak merasa malu. Jika saya berubah menjadi sarana untuk menipu orang lain, saya juga akan ditembak ketika saya bertemu dengannya. Setelah keputusan itu, Yesuan bahkan memulai keterampilan kejutan yang sempurna lagi, dan tubuhnya bergoyang dan bergegas ke arah lain. Segera setelah itu, mangsa kedua memasuki pandangannya. Kultivasi orang ini juga berada di alam ketiga dari lingkungan satelit. Seperti Sionda sebelumnya, Yesuan diam-diam mendekat. Bahasa Indonesia, setelah mengikuti jarak, setelah sekitar setengah jam, ketika pihak lain menangkap seekor binatang kalajengking, saat dia mengeluarkan menara kecil ruang angkasa, dia tiba-tiba menembak, membungkusnya dengan sekilas kekuatan spiritual, dan kemudian bahkan berbalik, lalu berbalik dan berlari. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, Yesuan meraih total 26 menara ruang angkasa, yang bukan hasil dari beruang besar pertama. Begitu saya berpikir bahwa hampir 300.000 jiwa dan binatang buas akan dimasukkan ke dalam akun, seluruh orang Yesuan akan melayang dengan cepat dan bergegas kembali ke daerah yang disepakati dengan Limosa, bahkan ketika 26 menara ruang angkasa adalah roh merek dan segel terlarang spiritual 4 tingkat, semua tulang dan otak dibersihkan. Kemudian satu persatu, mulailah melihat jumlah binatang buas jiwa yang terkandung di dalamnya. 1132. 1657, 1862, 903, 2814, 1652, titik. Total 26 menara ruang angkasa, Yesuan satu persatu untuk melihat jumlah binatang buas jiwa di dalamnya, semakin mengecewakan, semakin Anda melihat semakin bingung. Pada akhir perhitungan total, 50.000 tidak ada di sana. Tepatnya, usianya hanya 40.000 tahun. Ini tidak benar, ini tidak ilmiah. Yang paling sedikit sebenarnya hanya memiliki 903 kepala. Yesuan ingat bahwa kultivasi orang ini juga merupakan satelit, sama seperti beruang sebelumnya. Perbaikan yang sama, celahnya terlalu besar, kan? Sebenarnya, meskipun 26 telur sial ini pada dasarnya adalah yang terkuat di alam kedua dan ketiga, Yesuan tidak mencari mangsa yang cocok sebelum mencari lingkaran. Pemain yang kuat di alam keempat planet ini. Menara ruang angkasa orang ini hanya 2.814 binatang kalajengking, meskipun itu adalah yang paling banyak di 26 menara ruang angkasa, tetapi dibandingkan dengan beruang itu bukan level. Namun, dari situasi keseluruhan 26 orang ini, menganggap perbaikan mereka sebagai celah, pada dasarnya, nilai-nilai ini normal. Dengan kata lain, situasi umum lebih dari 10.000 pusat kekuatan iblis yang berada di gua suci bawah tanah ini adalah sama, bahkan jika itu adalah keberadaan alam terbesar kelima, jiwa-jiwa yang ditangkap sejauh ini. Seharusnya tidak 4.000, paling banyak 4.000. Maka masalahnya akan datang, karena setiap orang hanya memiliki titik ini. Pria bernama Sionda, siapa dia?
Apakah orang ini hanya bakat kekuatan spiritual yang jauh melampaui pesona iblis biasa? Atau apakah itu, rahasia khusus apa yang dia miliki, dan berapa kali dia dapat menangkap binatang buas yang menyedihkan ini? Jika yang pertama tidak masalah, bakat spiritualnya bagus, itu juga milik orang-orang, tidak ada gunanya untuk ditangkap, tetapi jika yang terakhir. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan sedang terburu-buru, tidak peduli apa, pertama-tama diam-diam menyentuh pria itu, membuntuti dan mengawasinya, jika dia memiliki rahasia untuk menangkap, maka, kembali ke tembak nyamuk, tangkap orang ini dan mintalah, lalu bunuh. Hanya membunuh pesaing iblis seharusnya tidak terlalu menarik perhatian. Dalam pikiran ini, Yesuan segera memindahkan semua jiwa dan binatang buas di 26 menara ruang angkasa ke menara kecil yang telah disempurnakan, dan memikirkannya, dan memasukkan 5.000 dari mereka ke dalamnya. Menara kecil ruang angkasa untuk menyerahkan misi. Kemudian, semua menara ruang angkasa dilemparkan ke dunia abadi tubuh, dan sekali lagi, goncangan sempurna dimulai, dan gilirannya beralih ke posisi di mana barang-barang besar beruang dirampok. Hanya sehari, saya harap orang itu tidak pergi jauh. Kalau tidak, gua suci yang besar ini, jika Anda ingin menemukannya, itu tidak akan berbeda. Setelah beberapa saat, Yesuan datang ke daerah tempat ia pertama kali merampok. Setelah mencari beberapa saat, saya melihat beruang besar. Orang ini seharusnya tidak mau, jadi saya telah mencari seseorang untuk merampoknya. Kemarin, bulan jatuh 5 bab lagi. Bulan ini, bulan mulai pecah dan terus bertambah melihat sosok Xiongda, Yesuan meskipun hatinya longgar, setelah sedikit berpikir, dia bahkan dekat dengan masa lalu. Sisi lain tidak memiliki ruang untuk menara kecil, dan diperkirakan tidak ada rencana untuk menangkap binatang jiwa lagi. Jadi rencana Yesuan adalah diam-diam mendekati masa lalu, melemparkan menara ruang angkasa yang telah dihapus oleh segel terlarang spiritual di suatu tempat di depannya. Ini juga tidak perlu dipikirkan lagi. Saya tidak ingin memberikan menara ruang angkasa kepada orang-orang untuk menghiasi binatang jiwa. Anak ini tidak memiliki niat untuk terus meraihnya. Akibatnya, Yesuan tidak yakin apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk dengan cepat menangkap banyak kecoa. Rahasia binatang jiwa. Berpikir seperti ini, bahkan jika dia diam-diam menindaklanjuti, dia akan menghindarinya dan penyihir lain di depannya, dan ketika dia melemparkan menara ruang angkasa di depannya, perubahan terjadi. Tanpa peringatan, beruang yang berjalan di depannya tiba-tiba melompat, dan segera menghentikan orang kuat iblis lainnya yang berada lebih dari 100 meter di depannya. Kemudian dia berteriak dan berteriak, "Berhenti, merampok!" Yesuan, tiba-tiba merasa sedikit kacau, di tempat itu lumpuh. Itu hanya sehari ketika aku tidak ada di sana, tetapi Xiongda disiksa dan seluruh orang itu akan runtuh. Awalnya, dia memutuskan bahwa kali ini kualifikasi ujian Gunung Suci Montenegro telah tiba. Bagaimanapun, dia adalah orang yang menjadi pemimpin bintang Gunung Hitam. Dia telah memasukkan 10.000 kepala roh jahat kepadanya sebelum ujian dimulai. Ruang di menara itu kecil. Selain itu, Xiongda memang iblis yang cukup berbakat dalam hal kekuatan spiritual. Oleh karena itu, masalahnya tidak kembali. Tentu saja, jika dia memiliki bakat untuk kekuatan spiritual, dia tidak akan melakukan ini sebagai pria bermata besar. Namun, putranya awalnya memiliki bakat, dan dia memiliki kemampuan untuk membantunya melangkah lebih jauh. Jika dia tidak membantu, maka dia tidak dapat mengatakannya. Tetapi semuanya berubah hampir sehari yang lalu. Xiongda memiliki rasa kehilangan yang sangat besar dari surga ke neraka. Hari ini, seluruh hatinya menderita siksaan yang luar biasa. Pada akhirnya, setelah menemukan hasil di sekitarnya, dengan peningkatan keluhan yang cepat, Xiongda juga bergegas keluar. Jika orang lain dapat merampok Laozi, tidak bisakah Laozi merampok orang lain? Bahkan jika merek di atas bukan milik Anda sendiri, apa pentingnya? Anda adalah pemimpin besar bintang Gunung Hitam, selama Anda dapat menarik sedikit ruang untuk naik. Bahkan jika tidak banyak penyihir dan binatang buas di dalam, itu tidak masalah. Orang tua itu dapat menempatkan 10.000 kepala di depannya dan tidak dapat melakukannya setelahnya. Dengan munculnya pikiran-pikiran ini, seluruh pribadi Xiongda berubah lagi. Dia tahu bahwa dia masih memiliki harapan, tetapi sebelum itu dia harus meraih menara ruang angkasa kecil. Jika tidak, setelah hampir sebulan, kompetisi berakhir.
Ketika saya meninggalkan tempat ini dan kembali ke Montenegro, bahkan menara ruang angkasa kecil tidak dapat dilihat, apakah itu terlalu palsu? Berpikir seperti ini, Xiongda seperti konjak. Dia bermata merah dan berkeliaran. Dia telah bertemu beberapa iblis sebelumnya, tetapi mereka semua berada di alam keempat planet ini. Dia bahkan tidak memilikinya, berani menembak. Bagaimanapun, mereka telah dirampok sekali, dan mereka sudah cukup sial. Jika mereka tergencet lagi, maka hidungnya akan bengkak dan bengkak, maka itu akan menjadi lebih tertekan. Pada saat ini juga dia melihat seorang manusia iblis di depannya, dan kultivasinya hanya alam terbesar kedua di dunia. Ini adalah keberadaan yang dapat diganggu oleh diriku sendiri. Jadi ketika Xiongda sangat gembira, bahkan jika dia mengikutinya, sampai tidak ada seorang pun di dekat sini, dia tiba-tiba melompat keluar dan memperlihatkan warnanya. Namun, pemandangan berikutnya, tidak hanya menghancurkannya, tetapi bahkan Ye Xuan, yang selalu bersembunyi tidak jauh dari samping, tercengang. Hahaha, perampokan. Apakah kamu merampokku, membunuhku? Aku berkata bahwa Tuanda, benar-benar ingin mengatakan perampokan, haruskah aku merampokmu? Terlalu lucu, kamu adalah penguasa kota pegunungan gelap, putra bungsu dari putra beruang hitam berkepala besar, Tuan muda, benar-benar merampokku dari iblis biasa kelas 1 meteor. Hahaha, ayah, kamu terlalu lucu. Di hadapan Xiongda, yang berada di depan wajah licik, Demokrat kelas 1 meteor itu pertama-tama tercengang, dan kemudian dia tertawa. Dalam pemandangan seperti itu, Xiongda langsung membandingkannya, dan tiba-tiba aku berpikir bahwa tampaknya di kota Montenegro, para iblis umum mengenal diri mereka sendiri, dan orang di depannya ini jelas-jelas adalah iblis Montenegro. Adapun sisi Ye Xuan, setelah beberapa saat jongkok, itu bahkan lebih instan. Saya pikir, orang ini memiliki keterampilan rahasia, atau bahwa bakat spiritualnya tidak normal dan menakjubkan, jadi saya menangkap lebih dari 10.000 binatang buas, dan butuh waktu lama. Begitu dia membaca ini, dia terdiam, dan dia tidak tertarik untuk memperhatikan apakah saudara beruang itu benar-benar berhasil dalam perampokan, dan dia belum terekspos, bahkan jika dia meninggalkan tempat itu. Kemudian, setelah sedikit tenggelam, Ye Xuan memutuskan untuk melanjutkan perampokan. Meskipun panennya benar-benar berbeda dari yang saya harapkan di awal, celahnya besar, tetapi setidaknya lebih baik daripada diri sendiri untuk menangkap kepala dan menangkapnya. Dan itu tidak sedikit lebih kuat. Bahkan pemain terkuat di dunia keempat perbatasan telah berhasil dirampok oleh pertahanannya yang tidak siap. Keyakinan Ye Xuan dalam hal ini masih sangat bagus. Dengan keyakinan seperti ini, setelah beberapa pencarian, akhirnya ada orang kuat iblis yang menangkap penyihir itu. Faktanya, di sepanjang jalan dia juga bertemu dengan banyak orang kuat sihir lainnya, tetapi mengingat masalah efisiensi, sekarang Ye Xuan tidak akan memilih target, lalu mengikuti pihak lain untuk mengikuti kejahatan. Siapa yang tahu kapan pihak lain akan bertemu dengan binatang buas yang menyedihkan dan kemudian mulai menangkapnya, yang merupakan buang-buang waktu Anda. Bagaimanapun, dunia keempat planet ini telah dirampok. Pada dasarnya, tidak akan ada kecelakaan besar. Jika demikian, maka itu akan mengalir, dan itu akan mendekati masa lalu ketika menangkap binatang buas jiwa. Kejahatan nakal semacam ini jelas jauh lebih tinggi daripada kejahatan yang membuntuti. Karena itu, saya dapat melihat target yang cocok secara sekilas. Meskipun kekuatan pihak lain telah mencapai ranah kelima ruang bintang, Ye Xuan tidak terlalu memperhatikannya, dan segera mengambil alih masa lalu dan menyegarkan kewaspadaan. Menunggu kesempatan. Setelah beberapa saat, kekuatan iblis mengeluarkan menara ruang angkasa. Pada saat berikutnya, Ye Xuan segera menembak, sesaat kekuatan spiritual melesat, menggulung menara ruang angkasanya untuk memulihkan area yang ditutupi oleh goncangan sempurna, ketika bahkan sebuah kegagalan jatuh ke sisi tanah, gulungan homeopati. Boom! Benar saja, tepat pada saat sosoknya baru saja melompat keluar, penyihir yang memiliki ambisi bintang yang diperbaiki kembali adalah angin spiritual, dan tanah Ye Xuan sebelumnya bahkan meledakkan sejumlah. Sebuah lubang besar dengan diameter sang. Bagaimanapun juga, jin pada titik ini. Ye Xuan sudah lama terbiasa dengan perampokan sebelumnya, jadi kali ini, meskipun menatap pria kuat yang luar biasa. Namun, pihak lain lengah, tetapi tetap digantikan oleh Ye Xuan, dan reaksinya cepat, dan serangannya berhasil dihindari oleh Ye Xuan, keluar.
Apa yang kau lakukan? Oh, tetangga sebelah, bahkan putra Hongdasan berani merebut, dasar mata anjing istimewa. Keluar, perampokan, titik 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 titik. Setelah mengaum dan menggeram di semua area di dekatnya, tetapi akhirnya gagal, orang ajaib yang memiliki ranah kelima sekte bintang itu sebenarnya adalah kalajengking dan hancur. Dua kata, ini adalah ritme kekerasan yang lengkap. Pada saat ini, Yesuan telah tiba di kejauhan, tetapi ada banyak orang ajaib di sepanjang jalan yang mendengar gerakan mengaum di sana, dan mereka perlahan-lahan mendekati masa lalu dengan rasa ingin tahu. Dalam adegan ini, Yesuan, yang pergi dengan cepat, tiba-tiba melahirkan perasaan yang sangat mendesak. Sepertinya aku harus bergegas. Meskipun ada banyak iblis di gua suci bawah tanah ini, dan areanya cukup besar, perampokan bukanlah masalah sepele. Diperkirakan angin akan segera menyebar. Sekarang bahkan yang terkuat dari ranah kelima ekstasi bintang terbesar telah dirampok. Begitu masalah ini menyebar, itu pasti menjadi sensasi. Pada saat itu, akan ada banyak suara di seluruh gua suci. Saya khawatir itu tidak akan mudah untuk berhasil. Sekarang, bahkan ada kemungkinan jatuh ke dalam cumi-cumi. Begitu saya membaca ini, Yesuan menjadi cemas sekarang, dan tidak bermaksud untuk kembali ke daerah tempat nyamuk-nyamuk itu berkencan dengan baik. Sebaliknya, dia bergegas melewati seluruh gua suci bawah tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Memukul satu tembakan ke suatu tempat, seperti orang gila, terus-menerus, perusuh. Titik 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 titik. Waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan, Yesuan hampir tidak beristirahat, dan dia terus-menerus berlari. Ketika dia mengenai target yang tepat, dia segera memulai, dan kemudian dengan cepat menjauh dari daerah yang marah dan mengaum itu. Sebelum dan sesudahnya, jumlah total menara kecil yang telah dirampoknya mencapai 1098. Rata-rata hampir 70 sehari. Salah satu target terlemah, dia merampok lingkungan nuklir bintang tingkat kedua. Tindakan intimidasi anak-anak semacam ini membuatnya sedikit tersipu, tetapi pada saat itu memang bermata merah, dan mereka samar-samar sedikit konjak. Sebuah menara ruang angkasa kecil, Yesuan hanya memiliki tangannya yang ditutupi ulat, gatal tidak nyaman. Jadi pada akhirnya, saya masih merampoknya. Bahkan di menara kecil dunia nuklir bintang yang malang, hanya ada 100 jiwa. Kejadian ini masih membuatnya cukup memalukan, dan bahkan memiliki dimsum. Namun, yang terkuat, Yesuan bahkan menyambar seorang pria kuat di alam keenam nebula, yang juga merupakan pesaing terkuat yang pernah dilihatnya di gua suci bawah tanah ini. Meski begitu, sisi lain menara ruang angkasa dirampok oleh Yesuan. Namun kali ini, itu juga yang paling berbahaya dalam karir perampokan gila Yesuan. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang kuat di nebula, kemampuan reaksinya terlalu cepat, dan caranya sangat menakjubkan. Saya tidak menunggu Yesuan untuk melompat keluar dan membelenggu area tempat Yesuan berada dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Itu benar, jika Fei Yesuan segera menerapkan roh misterius yang baru diperoleh untuk menekan, pihak lain itu mengambil beberapa napas waktu sebentar, dan dengan cepat melarikan diri selama periode ini, saya khawatir itu akan ditanam sekali. Namun, kali ini berbahaya, tetapi panennya juga yang terbesar. Di menara ruang angkasa kecil motif nebula ini, ada 16.825 binatang buas tanpa kepala, jauh melampaui beruang besar sebelumnya. Diperkirakan bahwa di gua suci bawah tanah yang luas ini, binatang buas penyihir yang ditangkap oleh orang ini sudah yang paling banyak. Dari sudut pandang ini, bahkan jika dia tidak merebut menara ruang angkasa barang-barang besar beruang, pada akhirnya, dia tidak mungkin untuk mengambil kesaksian Montenegro. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, bertarung bukanlah raja, atau mengandalkan kekuatan sendiri. Misalnya, Yesuan, meskipun dia adalah perampok, tetapi perampokan dapat mencapai level dan ranah ini juga merupakan manifestasi dari kekuatan pribadi. Dalam setengah bulan, 1098 menara kecil tiba. Jika Anda menambahkan hampir 30 sebelumnya, menara ruang angkasa Yesuan memiliki lebih dari 1.100, dan diperkirakan semua iblis di gua bawah tanah ini. Hampir 1 dari 10 telah dirampok olehnya. Menimbang bahwa risiko untuk terus berlanjut terlalu besar, dan batas waktu akhir untuk kompetisi ini hanya 11 hari, Yesuan akhirnya memutuskan untuk menutup tangan. Mencari daerah yang lebih terpencil, semua menara kecil yang dirampok dihapus dari larangan spiritual,
dan semua binatang suci dipindahkan ke menara kecil yang memurnikannya. Ye Xuan memeriksanya. Jumlah total binatang jiwa di tangan. Hasilnya bahkan merupakan lompatan besar. Jumlah total binatang jiwa di tangannya telah mencapai hampir 3 juta. Ini masih bukan hasil dari 5.000 kepala yang digunakan untuk menyerahkan tugas. Tentu saja, dalam menghadapi jumlah besar 3 juta, 5.000 kecil sebenarnya tidak terlalu menarik perhatian. Namun, setelah kaget, Ye Xuan dengan cepat menjadi tenang. Lebih dari 3 juta orang menakutkan, tetapi mereka dibagikan kepada para iblis yang dirampok olehnya dalam 1000 tahun pertama. Masing-masing dari mereka lebih dari 2.000 poin. Yang mana yang tidak ada di sini selama lebih dari 1,5 bulan. Dalam hal ini, tidak banyak. Kekuatan massa benar-benar tak terbatas. Tidak mengherankan bahwa keberadaan senjata ajaib luar angkasa ini akan muncul dengan pendekatan seperti itu. Orang-orang melihatnya lebih teliti daripada diri mereka sendiri, dan kekuatan pribadi lebih kuat, tetapi dalam melakukan hal semacam ini tidak dapat dilakukan. Bahkan jika lubang hitam di tahap akhir nyamuk gelap sendirian memburu binatang buas jiwa di gua jiwa suci ini, dalam 2 bulan, sama sekali tidak dapat menangkap jutaan kepala. Terlebih lagi, Ye Xuan telah merampok 1.100 orang. Jumlah total orang yang telah dikirim lebih dari 10.000. Saat memikirkan ini, hati Ye Xuan tiba-tiba tidak seimbang. Saya hanya berpikir bahwa saya telah menghasilkan banyak uang, dan sekarang saya sedikit lebih baik dari orang itu. Hei, sebaiknya jangan beritahu saya siapa Anda. Kalau tidak, ada puluhan juta binatang buas yang menyedihkan di tangan Anda. Ini masalah, sulit untuk tidak membiarkan saya menatap Anda. Di tengah jing jing jing, jing 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 jing. Tampaknya pengalaman perampokan yang gagal baru-baru ini dalam periode ini telah membuat kepercayaan dirinya benar-benar lebih kuat daripada sedikit pun. Saat ini, posisi Ye Xuan sudah berada di kedalaman gua suci bawah tanah ini. Dia telah dirampok sepanjang perjalanan, dan dia telah bertindak sejauh ini tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya dia sering melihat ke belakang dan mencari sasarannya. Kalau tidak, saya takut untuk melangkah lebih jauh. Setelah memutuskan untuk menutup tangan, Ye Xuan teringat nyamuk untuk pertama kalinya. Saya telah menghilang begitu lama, saya tidak tahu apakah dia ada hubungannya. Begitu saya membaca ini, Ye Xuan sedikit tenang, dan dengan cepat berbalik dan dengan cepat bergegas ke daerah tempat dia setuju dengan Limosa. Menurut perkiraannya, bahkan jika tidak ada perampokan dalam perjalanan kembali, dia telah bergegas dengan kecepatan penuh, dan diperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 hari untuk tiba. Dan daerah tempat dia sekarang bukanlah akhir dari gua suci ini, jadi dapat dilihat betapa luasnya gua bawah tanah ini. Justru karena ini, setelah Ye Xuan memutuskan untuk menjinakkan Kaisar, dia masih kembali ke sini untuk melihatnya lagi. Jika masih ada penyihir yang belum ditangkap, tentu saja tidak mungkin untuk melepaskannya.